Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Luther Jonathan Samori, dan juga Elida Octavia Panjaitan, akan memandu materi hari ini dari kelompok 7, dan saya sebagai moderator, serta teman saya atau rekan saya, Elida, sebagai notulen. Tanpa berlama lagi, saya langsung serahkan kepada kelompok 7 untuk menyampaikan materinya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baiklah, terima kasih moderator atas arahannya. Sebelum kelompok kami, kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk itu, saya akan memimpin doa dalam agama Kristen dan yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Sampai saat ini Kau kumpulkan kami di tempat ini, di tempat kami masing-masing melalui Zoom untuk mendengarkan dan mempelajari materi yang akan disampaikan oleh kelompok 7. Berkati teman-teman kami Bapak yang akan mempresentasikan materinya supaya apa yang mereka presentasikan dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Indriani sudah memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, kita akan memulai presentasi dari kelompok 7 yang berjudul Kurikulum Merdeka dan Pembelajaran Neuroscience dalam Kurikulum Merdeka. Kelompok kami beranggotakan Aulia Septiani, Indriani, dan saya sendiri Ardelia Puspita. Baik, next slide. Yang pertama yaitu apa itu Kurikulum Merdeka. Pada 11 Desember tahun 2019, kebijakan Merdeka Belajar diluncurkan. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dirancang oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Mendikbud memiliki dasar yang kuat sehingga dapat melatar belakangi program Merdeka Belajar. Pada penelitian Nadiem tahun 2019, yaitu dengan judul Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik di Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Untuk bidang matematika dan literasi Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim hal tersebut membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep baliknya. Untuk kemampuan numerasi yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Survei karakter bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan oleh peserta didik. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran interkurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih bagaimana perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Dari berbagai pengamatan menunjukkan bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Untuk itu kita memerlukan perubahan yang sistematik melalui adanya perubahan kurikulum. Tujuan perubahan kurikulum ini untuk mengatasi krisis belajar atau learning crisis, sehingga kita ingin menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, Kemendikbudristek melakukan reformasi sistem evaluasi pendidikan, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menyelesaikan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, mendampingi dinas-dinas pendidikan, dan melakukan penguatan anggaran dan pelembagaan. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, untuk jam pelajaran tidak mengalami perubahan, namun untuk setiap jam pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan satu ialah pembelajaran
ekstrakurikuler, dan pembelajaran 2 ialah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Next. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran neuroscience. Neuroscience merupakan suatu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem saraf dari otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Studi tentang otak menjadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar, dan khususnya apa yang dialami manusia dan bagaimana manusia mempengaruhi yang lain. Selanjutnya saya serahkan kepada Aul. Mohon maaf sebelumnya, rumah saya lagi azan. Tunggu sebentar ya. Baik, terima kasih sudah menunggu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Aul? Berikutnya 10 hukum dasar otak manusia. Ada 10 hukum dasar di dalam otak manusia, di antaranya yaitu yang pertama, otak menyimpan informasi dalam sel-sel sarafnya. Kedua, otak mempunyai komponen untuk menciptakan kebiasaan dalam berpikir dan berperilaku. Ketiga, otak menyimpan informasi dalam bentuk kata, gambar, dan warna. Keempat, otak tidak membedakan fakta dan ingatan. Otak bereaksi terhadap ingatan sama persisnya dengan reaksi terhadap fakta. Kelima, imajinasi dapat memperkuat otak dan mencapai apa saja yang dikehendaki. Keenam, konsep informasi dalam otak disusun dalam bentuk pola-pola. Ketujuh, alat indera dan reseptor saraf menghubungkan otak dengan indera dan latihan fisik dapat memperkuat otak. Kedelapan, otak tidak pernah istirahat. Ketika otak rasional, kelelahan, dan tidak dapat menuntaskan pekerjaan, otak intuitif akan melanjutkannya. Dan terakhir, otak dan hati berusaha dekat. Otak yang diasah terus-menerus akan menjadi semakin bijak dan tenang. Kegiatan otak yang berkontribusi bagi pendidikan. Ada 5 kegiatan otak, di antaranya adalah pertama, elektroensepalografi atau EEG, dan magnetoencephalography atau MEG. Kedua, positron emission topography atau PET. Ketiga, fungsional magnetic resonance imaging atau fMRI. Keempat, fungsional magnetic resonance spectroscopy atau fMRS. Dan terakhir, single photon emission
komputer tomografi atau SPELT. Penjelasannya, EEG dan MEG mampu membaca seberapa cepat informasi diproses dalam otak. Untuk mengukurnya, alat ini mendeteksi aktivitas elektrik dan magnetik yang terjadi pada otak selama proses mental, termasuk juga dalam proses belajar mengajar berlangsung. Adapun pada MEG, sekitar 100 detektor magnetik ditempelkan di sekitar kepala untuk mencatat aktivitas magnetik otak. EEG dan MEG mencatat perubahan yang terjadi dalam otak secara kontinu, yakni dalam sekisaran 1 milidetik atau 1/1000 detik, kisaran umum waktu yang dibutuhkan otak untuk memproses kata. Hasil pencatatan memberi informasi mengenai waktu yang diperlukan oleh otak untuk proses membaca atau menghitung angka matematika. Kedua, PET. PET merupakan teknologi yang diakui untuk mengobservasi fungsi-fungsi otak yang mengandung radioaktif pada subjek, di mana cairan akan bereaksi ke dalam otak. Wilayah bereaksi ke tingkat tinggi akan mengakumulasi lebih banyak radiasi dan aktivitas ini ditangkap oleh cincin detektor yang dipasang di sekitar kepala pasien. Yang ketiga, fMRI. Merupakan teknologi yang dengan cepat menggantikan pemindaian PET karena efek radiasi yang terlalu tinggi. Teknologi ini mampu menunjukkan area-area otak yang lebih besar atau lebih kecil ketika memproses informasi atau ketika belajar. Operasinya berdasarkan fakta bahwa bagian otak yang lebih aktif membutuhkan oksigen dan nutrisi yang lebih tinggi. Oksigen dibawa menuju sel-sel otak oleh hemoglobin. Nah, di dalam hemoglobin ini mengandung zat besi yang bersifat magnetik. fMRI memiliki magnet untuk membandingkan jumlah hemoglobin yang terorganisasi memasuki otak dengan hemoglobin teroksigenasi. Keempat, fMRS. fMRS menunjukkan dengan tepat area yang sedang aktif berpikir otak serta dapat mengidentifikasi apakah zat-zat kimiawi muncul pada area otak teraktivasi atau tidak. Dan terakhir, SPELT. SPELT adalah instrumen yang paling canggih di bidang neuroscience. Teknologi ini mampu merekam gelombang otak ketika manusia melakukan kegiatan tertentu tanpa membawa orang tersebut ke dalam laboratorium rekam medis. Nah, dari kelima kegiatan otak ini dapat dijelaskan bahwa tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Penelitian mutakhir di bidang neuroscience menemukan sejumlah bukti hubungan tidak terpisahkan antara otak dan perilaku atau karakter manusia. Melalui instrumen positron emission tomografi atau PET, diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak atau brain system yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia. Keenam sistem otak tersebut adalah korteks prefrontalis, sistem limbik, gyrus cingulatus, ganglia basalis, lobus temporalis, dan cerebellum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indriani. Baiklah, untuk materi selanjutnya berjudul Hubungan Kurikulum Merdeka dengan Pembelajaran Neuroscience di Era Pandemi COVID-19. Sebelum terjadinya wabah pandemi COVID ini, kondisi pendidikan kita saat itu dapat dideskripsikan sebagai kelas tanpa guru, di mana peserta didik belajar hanya saat ada guru saja. Saat guru meninggalkan kelas, suara riuh langsung ramai, apalagi ketika pengumuman hari libur atau pulang cepat sekolah dilantunkan. Artinya, bila kita pahami kasus tersebut, sepertinya ada yang tidak tepat pada proses pendidikan seperti itu. Tidak sepatutnya hal tersebut terjadi dalam proses pendidikan. Peserta didik harusnya senang dan menikmati ketika belajar di sekolah dan bangga menjadi pelajar Indonesia. Next slide.
Nah, program Merdeka Belajar memudahkan dalam pemetaan minat dan kemampuan peserta didik. Akan mudah mengembangkan kompetensi dan kemampuan peserta didik. Dalam pembinaan karakter peserta dikemudahkan guru dan pihak sekolah untuk meningkatkannya. Guru dan sekolah dapat berinovasi juga dalam hal ini melalui pengembangan kearifan lokal, karena merupakan unsur terpenting dalam pembelajaran. Setiap peserta didik akan lebih memahami materi bila menggunakan konteks lokal. Melalui program Merdeka Belajar, kurikulum dapat mengakomodir kearifan lokal dalam pembelajarannya, sehingga akhirnya pendidikan harus demokratis. Dalam konteks ini, pendidikan lebih berfungsi memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik, sehingga potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang dengan baik di setiap individunya. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah. Terima kasih banyak kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan materinya. Di sini kami akan membuka ruang sesi pertanyaan. Ada 2 sesi. Untuk sesi pertama, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja mengangkat tangan menggunakan mode raise hand. Baiklah, di sini ada Cantika dan juga Sylvia. Waktu dan kesempatan saya berikan jika ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Cantika Raisandani dari kelompok 1 ingin bertanya, apa tantangan yang dihadapi oleh guru ketika menerapkan kurikulum merdeka pada proses pembelajaran? Selanjutnya, saya Sylvia ingin bertanya, mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Terima kasih. Baiklah, mohon maaf. Untuk Cantika bisa diulangi pertanyaannya. Oke, sebentar. Apa tantangan yang dihadapi oleh guru ketika menerapkan kurikulum merdeka pada proses pembelajaran? Baiklah. Tadi yang kedua ada Sylvia Juliana. Mungkin bisa diulangi lagi, Sylvie. Mohon maaf. Baik, pertanyaan saya, mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Baiklah, mungkin untuk sesi pertanyaan akan dijawab dulu. Pertama dijawab dulu oleh kelompok 7. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 7 untuk menjawab di sesi pertanyaan ini. Pertama ini. Baik, terima kasih Ute. Saya Aulia Septiani dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari Cantika. Pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi oleh guru ketika menerapkan kurikulum merdeka pada proses pembelajaran? Kelompok kami merangkum setidaknya ada 3 tantangan program Merdeka Belajar bagi guru, di antaranya yaitu yang pertama,
keluar dari zonasi nyaman sistem pembelajaran. Tantangan bagi guru yang pertama yaitu sulitnya keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan, atau pemaparan kepada murid sebesar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut tentu membuat siswa menjadi pasif di kelas karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatatnya. Dengan adanya program Merdeka Belajar, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dengan mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Namun, ini menjadi tantangan besar bagi guru untuk mengajak siswa berdiskusi, mengingat siswa juga sudah nyaman dengan pembelajaran yang selama ini diperlakukan. Yang kedua, tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar. Karena guru tidak memiliki pengalaman mengajar dengan program Merdeka Belajar, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Setidaknya terdapat dua kendala yang dirasakan oleh guru untuk mengubah cara mengajar mereka, yaitu pertama tidak memiliki pengalaman Merdeka Belajar, dan kedua mereka terbiasa mendengarkan penjelasan dari guru pada saat sekolah atau kuliah. Minimnya pengalaman tersebut dapat mempengaruhi cara belajar mereka di kelas. Yang ketiga, keterbatasan referensi. Tantangan yang harus dihadapi guru selanjutnya yaitu keterbatasan referensi penyampaian materi, baik dalam teknik pelajaran maupun pada buku guru yang diterbitkan, baik perbukuan pusat atau penerbit swasta. Karena keterbatasan referensi inilah yang membuat guru sulit memperoleh rujukan penyampaian materi, tetap memfasilitasi pembelajaran pada siswa yang dengan efektif. Baik buku yang dimiliki siswa maupun guru dinilai masih rendah kualitasnya. Keempat, keterampilan mengajar. Guru harus mengupgrade keterampilan mengajar sesuai dengan program Merdeka Belajar. Cobalah untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk berargumentasi, berpendapat, atau memberi soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Namun sayangnya masih banyak guru yang belum memahami modal soal HOTS hingga saat ini. Sebagai gantinya, guru dapat memberi soal sederhana yang membutuhkan kebebasan berpikir siswa. Dengan begitu, program kemerdekaan belajar dapat diwujudkan dengan baik. Terakhir, fasilitas dan kualitas guru. Program Merdeka Belajar dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan. Lantaran terdapat beberapa sekolah yang mungkin belum siap dengan kebebasan program tersebut. Hal tersebut dikarenakan minimnya fasilitas serta kualitas guru untuk membuat sistem penilaian sendiri. Tentunya menjadi tantangan yang besar yang harus dihadapi. Seperti itu, bagaimana Cantika? Baik, terima kasih Aul. Sama-sama. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, saya berikan waktu dan juga kesempatan kepada kelompok 7 untuk menjawab jika ingin menjawab. Baik, terima kasih Luther. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia, yaitu pertanyaannya mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi, mengapa tidak langsung diterapkan untuk semua sekolah. Maaf sebentar. Baik, saya lanjutkan, yaitu ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah. Dalam hal ini, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalisasinya bagaimana kurikulum tersebut diterapkan merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom, berlandaskan ilmu pendidikan, sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut
teradaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada tahun 2024. Ketika itu, kurikulum Merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah atau madrasah dan daerah. Pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah atau madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum Merdeka dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah atau madrasah lain. Pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Proses belajar para aktor kunci ini penting karena proses belajar ini menjadikan fondasi transformasi pendidikan yang kita cita-citakan. Perubahan sistematik tersebut tentu tidak bisa terjadi dalam sekejap. Tahap demi tahap, perubahan kurikulum harapannya dapat memberi waktu yang memadai bagi seluruh elemen kunci, sehingga fondasi untuk transformasi pendidikan kita dapat tertanam kukuh dan teguh. Sekian, apa diterima Sylvia jawabannya? Bisa Ardel, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para penanya dan juga kelompok 7 yang telah menjawab dengan jelas dan padat. Kita ke sesi tanya jawab yang kedua. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Baiklah, silakan Novika. Jika ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, terima kasih. Saya langsung ke pertanyaannya. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari sekolah yang sudah berhasil menerapkan kurikulum Merdeka? Apakah Notulen dapat menangkapnya? Apakah bisa diulangi? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari sekolah yang sudah berhasil menerapkan kurikulum Merdeka? Dari sekolah yang sudah berhasil menerapkan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada Novika yang sudah bertanya. Saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari saudari Novika. Baiklah, terima kasih kepada Novika atas pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Novika dengan pertanyaan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari sekolah yang sudah berhasil menerapkan kurikulum Merdeka. Di sini kelompok kami mengambil contoh sekolah SMA Negeri 10 Kupang yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka pada sistem pembelajarannya. Dengan adanya kurikulum Merdeka yang mereka laksanakan, berdampak sangat positif baik prestasi maupun attitude siswa yang sudah berubah banyak. Kurikulum ini sebenarnya kurikulum yang berpusat pada siswa. Di Seman 10 Kupang, setiap Sabtu ada pendampingan oleh guru terhadap siswa, baik itu coaching, lokal karya, juga webinar, agar program sekolah penggerak itu dapat terwujud. Proses belajar mengajar di sekolah ini juga sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana selain ada kegiatan pembelajaran, juga ada yang namanya proyek penguatan profil Pancasila.
Di sekolah ini diwajibkan melaksanakan 3 proyek di semester pertama, yakni proyek penguatan profil Pancasila dengan 2 tema besar, yaitu Suara Demokrasi, dan pada semester kedua yaitu dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dampak yang ditimbulkan adalah setiap siswa-siswinya lebih dekat dengan adanya proyek penguatan profil Pancasila mengenai pandangan terhadap negaranya. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima, Novika? Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat terima. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak untuk kelompok 7 yang sudah menjawab dan juga kepada kelompok kepada saudari Novika yang sudah bertanya. Mungkin untuk notulennya akan kami revisi lagi dan dikirimkan kepada Bu Disti. Sekian presentasi dari kelompok 7 dan kami selaku moderator mohon maaf selama materi ini disampaikan ada beberapa kata yang tidak ingin didengarkan oleh teman-teman sekalian. Baiklah, kita langsung aja tutup materi di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita untuk presensi terlebih dahulu. Untuk itu teman-teman semuanya bisa on cam dulu. Kalau semuanya sudah on cam, mungkin saya minta bantuannya Elida, karena Elida pakai laptop. Mungkin El bisa fotoin, bisa di screenshot nggak? Bisa. 1, Baik. 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, Elida. Ntar dikirim ya. Makasih teman-teman semuanya.